Jadi berkat dan kekudusan. Saya pertama ada pertanyaan dulu. Ya, slide berikutnya. Mana yang benar? Coba. Kita hidup kudus dulu, baru diberkati. Atau kita diberkati dulu, baru kita hidup kudus. Diberkati dulu. Baru kudus. Ya. Mantap nih. Mantap. Kalau nggak akan bisa kudus. Jadi bukannya kudus dulu, baru diberkati. Tidak akan bisa untuk jadi kudus. Kalau nggak diberkati. Tapi banyak gereja kan yang teman-teman zaman dulu itu kan selalu bilangnya kalau mau hidup kudus bayar perpuluhan, pelayanan dulu baru diberkati. Iya toh? Kan banyak begitu. Kalau lu nggak bayar perpuluhan, lu nggak ikutin Taurat, kamu nggak bisa diberkati. Penyesatan, Ong. Hah? Itu penyesatan. Daniel, mana yang benar? Ayo, kita hidup kudus dulu, baru diberkati, atau kita diberkati dulu, baru kita hidup kudus. Mute, masih mute tuh Pak Daniel. Kita hidup kudus dulu dong Pak. Tuh. Karena kita beriman, kita kepada Tuhan Yesus kita dikuduskan. Karena kita hidup kudus dulu, baru diberkati. Dibenarkan dulu Om. Ya dibenarkan itu ada proses dikuduskan. Kalau dibenarkan dulu baru kuduskan. Baru dikuduskan atau diberkati. Dewi yang mana Dewi? Ayo. Dikuduskan dulu baru diberkatin. Dikuduskan dulu baru diberkati. Maksudnya diberkati ini diapain? Kita diberkati. Diberkati. Dapat pertolongan, dapat jalan dibuka, karir maju atau apalah gitu. Ya karena mesti kudus ini kan berarti kan menerima Kristus atau kudus dalam hidup. Terserah lu, gue cuma tanya aja kok. Dikuduskan dulu, nah, macam-macam. Ada yang bilang kudus itu apa? Kita waktu selamat udah oke, gitu. Ada lagi yang bilang enggak, bisa orang udah selamat masih bisa berdosa. Ya udah itu urusan kedua lah, gitu loh. Cuman begitu. Diberkati dulu dengan kekudusan, Hong. Diberkati dulu dengan kekudusan, baru diberkati dengan berkat jasmani. Itu grace from the Lord kan untuk kita bisa kudus. Kalau enggak ya enggak akan bisa kudus. Tidak akan bisa dengan upaya sendiri kita bisa kudus. Enggak akan. Ya betul. Tapi urutannya gimana? Diberkati ya, dengan kekuatan Tuhan, baru kita bisa hidup kudus. Diberkatinya itu. Berkat jasmininya kapan datangnya? Ya setelah nggak ada. Berkat jasmani loh. Kapan Ted? Ayo. Loh, setiap saat ini dari dulu sudah diberkati jasmani kita. Oke. Jadi nggak diminta, ya diberkati udah. Kan berkat itu ada dua, Pak. Berkat khusus dan berkat umum. Berkat umum kan pada setiap manusia Allah memberikan berkat umum, kehidupan. Kalau berkat khusus kan keselamatan. Oke lah. Saya ngomong generalis berkat. Iya, berkat itu ada dua. Kalau kapan-kapan nanti minggu depan berkat preaching ya, baru dengar. Anugerah. Jadi diberkati itu sama seperti kita dikasihi. Kita nggak ngapa-ngapain tuh sudah dikasihi, atau tepatnya ya itu umum, itu kan yang umum kan. Iya. Jadi orang yang tidak percaya pun dapat itu gitu loh. Yang membuat kita bisa hidup ya karena kita diberkati, dikasihi, kira-kira gitu. Ya itu kan berkat yang umum, Pak. Oke. Berkat yang setiap tumbuh-tumbuhan pun dikasih gitu. Tumbuh-tumbuhan pun nggak ngapa-ngapain bisa hidup kan. Nanti minggu depan aja ya. Persisnya ya, saya bukain. Gak begitu Pak Daniel. Berkat particular grace itu kan, particular grace itu hanya untuk diselamatkan melalui Yesus Kristus kan.
Itu particular Oh grace. iya, keselamatan sih pasti Tuhan mengendaki. Tapi di General luar grace itu, itu kan, di luar keselamatan juga tetap. ya itu yang disebut berkat untuk ke seluruh manusia adalah general blessing, general grace. Wah, tahu di Matius bener loh. Matius Gunawan nih bener, Matius. Bener yuk. Yang bener sebetulnya dua-duanya ini salah. Coba ya, lihat slide berikutnya. Di Alkitab, berkat dan kekudusan itu datangnya di hari ke-7. Ya, lalu Kejadian. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskan. Oh, dalam kaitannya dengan penciptaan. Oh, enggak hanya penciptaan. Nanti kita buka yang lain juga, ya. Enggak, betul, penciptaan Tuhan enggak pernah berubah. Karena pada hari ke-7 itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan telah dibuatnya itu. Jadi di hari ke-7 Tuhan itu melakukan dua hal. Di hari yang sama loh. Memberkati dan menguduskan. Yes. Ya toh? Ayatnya gitu. On the same day, hari ke-7. Untuk manusia ya. Ya. Terus kita lihat ya. Di tanah perjanjian. Now, di perjanjian lama. Ya, slide berikutnya. Di tanah perjanjian. Ya, jadi untuk orang selamat ya, ini maksud saya untuk orang yang tahu. Ya, Yosua 5 ayat 7. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya, ganti mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat. Oke? Belum bersunat. Karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Ya. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka itu tempatnya masing-masing di pernikahan itu sampai mereka sembuh. Jadi kecuali Yosua dan Kaleb, itu yang lain-lain anak-anak dari Israel yang bapaknya punah di padang gurun, itu masuk ke Israel, itu anak-anak itu anak-anaknya yang sudah dewasa pada saat itu nggak belum disunat. Dia baru disunat di dalam tanah perjanjian. Oke? Nah, sunat itu kan lambang komitmen untuk mengikuti janji Tuhan, mengikuti Tuhan. Sunat, ya, lambang. Nah, habis itu kita lihat ya, ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapus celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Jadi di tanah perjanjian, yang terjadi itu ada kota namanya Gilgal, dia tempat baru masuk. Gilgal artinya tempat perubahan terjadi. Ya, ada yang bilang round, ada batu-baturan. Kalau saya bilang ya oke lah, tapi ini yang penting itu Gilgal itu bahasa Ibrani-nya itu tempat perubahan terjadi. Ya, jadi tempat perubahan terjadi di tanah perjanjian. Perubahan apa? Ya, cabur. Nah, itu slide berikutnya. Ya, ini tadi. Ini yang slide ini. Hari ini telah kuhapus celah Mesir itu daripadamu. Ya. Jadi Israel itu kan berontak, nggak ikut Tuhan. Ya, bercela. Dihapus Tuhan. Jadi di tanah perjanjian kekudusan terjadi. Bukan karena orangnya jadi bagaimana gitu, tapi karena Tuhan yang menguduskan. Makanya disunat lambangnya. Dan celah Mesir dihapuskan. Yang menghapuskan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekudusan. Kalau yang nggak kudus kan bercela. Ini dicabut. Gitu loh. Ya. Lalu berikutnya, slide berikutnya. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko, di dalam tanah perjanjian. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu. Yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu, saat berikutnya. Lalu berhentilah mana itu. Jadi mana berkat pas-pasan
sehari nggak bisa, demi sehari itu berhenti. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu diganti dengan berkat tanah perjanjian. Jadi naik, berkatnya lebih tinggi. Kalau mana kan bosenin, kan nggak ada tabungan. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Kita makan banyak toh, ada sayur, ada apa, banyak, ada gandum, ada apa, buah-buahan, macam-macam. Ya, mana lagi? Dan bisa ditabung, bisa dikumpulin, bisa taruh di lumbung, ya toh. Di gurun nggak bisa tinggal, nggak ada rumah. Kalau di sini man bisa, tanah perjanjian bisa bangun rumah, gitu loh. Jadi di tanah perjanjian berkat Tuhan terjadi. Jadi di tanah perjanjian, di tempat yang sama terjadi dua hal. Tuhan menghapuskan celah Mesir, ya. Dan Tuhan memberikan berkat di tempat yang sama. Kalau di hari penciptaan, di hari yang sama diberikan dua hal, kekudusan dan berkat. Diberkati dan dikuduskan. Oke, kalau yang di tanah perjanjian dikuduskan dan diberkati. Karena celah Mesir dulu, baru diberkati. Urutannya dibalik. Tapi yang penting tempat yang sama. Kalau di 7 hari penciptaan, di hari yang sama. Oke? Nah, sekarang dari Kristus. Oke? Di perjanjian baru. Kan saya balik gitu ceritanya. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Ini di akhir Alkitab ya, surat Yohanes. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ya. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi kalau pengenalan akan kasih Tuhan, hanya bisa melalui pengenalan akan Kristus. Yang mengenal, karena Kristus adalah wujud kasih Tuhan, yang agape, yang rela mati di kayu salib, yang rela datang kepada kita, yang mau memberkati kita dengan melimpah dan seterusnya. Jadi pengenalan akan kasih Tuhan adalah melalui pengenalan kita akan Kristus. Wujud dari kasih Tuhan. Ya? Ngerti nggak? Jadi kalau di kadang-kadang orang bilang ya, grace is Christ. Salah loh. Christ is more than grace. In Christ there is grace true. Tapi it's more than grace. Kalau Bible-nya, makanya jangan diganti lah ayatnya. Full of grace, full of truth and grace. Ngerti nggak? Ada kebenaran kasih Tuhan dan ada kasih karunia, double. Ya toh? Jadi di sini ditekankan dia adalah kasih. Gitu loh. Jadi Kristus adalah kasih. God is love, itu Bible ya, itu firman ya. Ya, yang pengenalan akan kasih Bapa adalah mengenai pengenalan dari Dia. Iya, karena Dia adalah love. Dia adalah kasih Bapa. Love-nya bukan love dunia ya, love Bapa, love dari Tuhan. Jadi dalam pengenalan kita akan kasih itu, ya, berkat terjadi. Ya, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Dikaruniakan, diberikan, diberkati kita. Begitu. Ya, jadi kita tuh diberkati. Jadi pada waktu kita mengenal Kristus, itulah berkat. Ya. Oke? Lalu ya, kita diberkati. Begitu. Ya, kasih karunia. Nah, lihat yang sekarang di ayat berikutnya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Amin. Hah? Amin. Pada waktu Kristus menyatakan dirinya di dalam Pak Daniel akan menjadi serupa Dia. Ya, kan Kristus dalammu.
Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Dari pengalaman kita akan kasih Kristus, kekudusan terjadi. Kekudusan itu bukan murid. Jadi gini ya, siapa yang kudus? Bukan murid teologi loh. Bukan murid gereja loh. Kristus yang dalam kita. Murid Kristus. Ngerti nggak? Jadi yang seperti Kristus. Itu yang kudus. Yaitu yang bergantung sama kasih Tuhan. Jadi waktu kita mengenal kasih Tuhan, kita akan menjadi sama seperti dia. Dia gimana? Ya kudus. Gitu loh. Oke? Jadi kesimpulannya apa? Nah ini. Saya rekap. Berkat dan kekudusan datang dari Tuhan. Dua-duanya. Dia bisa cari. Dia hanya bisa menerima. Dan di kejadian, datangnya kapan? Hari yang sama, hari ke-7. Kalau di tanah perjanjian, datangnya bagaimana? Di tempat yang sama, di tanah perjanjian. Dan caranya bagaimana? Melalui Tuhan yang sama, Kristus. Jadi berkat dan kudusan nggak dipisah. Datangnya di hari yang sama, di tempat yang sama, dan dari kasih atau Tuhan yang sama. Kasih Tuhan yang sama. Nggak dibedain. Beda, tapi source-nya kasih semua. Begitu. Ngerti ya? Makanya di gereja ada yang berkata, oh kamu harus kudus dulu, hidup benar dulu baru diberkati. No. Atau ada yang bilang, oh kamu dapat kasih karunia, berkat dulu, udah lengkap semua baru kamu kudus. Itu mesti ada benernya, tapi bukan begitu. Yang benar kamu menerima kasih Tuhan yang mau memberkati dan menguduskan kamu at one go. Mau nggak? Ngerti nggak? Mau nggak kalau orang bilang ya, diberkati dulu, dapat kasih karunia dulu, baru habis itu jadi kudus. Itu tahu salahnya di mana? Salah loh, saya bilangin. Tahu nggak salahnya di mana? Otakmu yang salah. Karena waktu kasih karunia itu kayak pemberian, tapi kasih tidak pernah maksa. Makanya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan tidak paksa kamu berubah. Ngerti nggak? Tuhan memberikan kebenaran ini, memberikan kasih karunia juga begitu, bahkan lebih kebenaran ajarannya. Makanya dikasih karunia nggak lengkap, karena kasih karunia itu makanya di 1 Yohanes 1 ayat 14. And we beheld His glory, full of grace and truth. Not only grace, truth. Jadi truth itu harus diterima, kebenaran itu. Grace juga harus diterima, karena kasih tidak pernah maksa. Love is not self-seeking. 1 Corinthians 13:5. Jadi kenapa orang yang tahu kasih karunia dia gagal ya untuk menerima? Karena pikirannya dia udah terima semua. No, budimu enggak. You harus terima kasih Tuhan yang nggak maksa. Itu mau rela untuk ngikut bergantung sama kasih Tuhan. Karena yang dikasih karunia bilang, saya udah punya. No, you have to accept yes. Dalam arti itu berubahlah oleh pembaruan budimu. Mau nggak dirubah? Dari bergantung pada diri sendiri menjadi bergantung pada kasih Tuhan. Pada waktu kita mau, ya sudah. Dan begitu. Ya. Jadi melalui kasih yang sama. Ya. Nah, sekarang ini ya. Jadi sekarang saya terusin di perjanjian baru ya. Slide berikutnya. Apa yang harus kita lakukan untuk jadi kudus? Kalau di teologi ya, di gereja kan sering bilangin kamu harus begini. Ya toh? Harus taat. Harus berdoa. Harus melayani, bayar perpuluhan, ya toh? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh nonton bioskop, nggak boleh apa, semuanya banyak do and don'ts, hukum Taurat, ya toh?
Is it true? Di perjanjian baru terus begitu? No. Ini ayatnya sama, 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Kita tahu nggak? It's not the Torah yang menyucikan. It's not the grace yang menyucikanmu. It's the truth in your mind that you accept. It's the one. When you accept that, you are holy. In your mind. And in your everything. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu, be transformed by the renewing of your mind. Jadi setiap orang yang hope on the love of God, you already menyucikan dirimu. You are cleaning yourself. Ya berarti beriman kan, Pak? Yes. Beriman pada Kristus. Bukan keselamatan hilang ya? Iya. Enggak. Keselamatan tetap. Jadi waktu you beriman, you berharap kepada kasih Tuhan yang menyucikan dirimu, yang mau nolong kamu, yang menguduskanmu. Karena yang menguduskan kan Allah di Kristus dalam hati kita. Kristus yang kudus dalam hati kita menguduskan kita. Gini ya. Makanya di Bible ya, so many times dibilanglah ingatlah. 365 kali kalau nggak salah. Juga di Bible ya. So many times, tinggallah di dalam kasih-Ku. Bukan soal keselamatan. Pokok anggur. Karena orang sering kali keluar. Ingat ya, ingat sekali. Adam dan Hawa berdosa pada waktu dia kudus. Adam dan Hawa diciptakan tidak berdosa, tapi jatuh dalam dosa. Orang yang sudah selamat bisa tetap berdosa. Ini 1 ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Tapi tidak kehilangan keselamatan. Karena nggak ada penghukuman. Tapi kalau kita mau tidak berdosa, berharap pada kasih Tuhan. Ngerti nggak? Karena dosa dimulai dan diakhiri dan dimulai pada waktu orang bergantung pada buah pengetahuan baik dan jahat. Itulah dosa. Ngerti nggak? Dan satu tempat saya pernah bilang ya, di mana tidak ada dosa, di ruang Maha Kudus, namanya ruang Maha Kudus. Kenapa ruang Maha Kudus tidak ada dosa? Di situ ada kasih Tuhan. Ada tabut perjanjian. Oke? Jadi the only place you cannot sin and you will not sin adalah waktu you bergantung pada kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu menguduskan. Jadi cara kita menyucikan diri, cuman orang grace, orang apa, wah ribut-ribut. Ya orang salah semua. Yang grace maupun yang non grace. Dia mau kudus. Berharap sama kasih Tuhan. Berharap Tuhan. Instant atau proses. Itu nggak ada. Emang di Bible ada instant noodle ya? Nggak ada. Tulisan kayak gitu. Ya. Jadi setiap orang yang menaruh pengharapan, yang berharap pada kasih Tuhan. Karena sumbernya dari kekudusan adalah kasih Tuhan. Ya pada itu kau sudah menguduskan karena kau sudah menerima kasih Tuhan yang menguduskan. Begitu gampang loh. Pada waktu you berharap pada kasih Tuhan, you tidak lagi berharap pada pengetahuan baik dan jahat atau dirimu sendiri. Itu namanya kekudusan. Pada waktu masih berusaha ini dan itu, belajar, pengen cari segala macam, kau tidak kudus. Karena kau lagi pakai pengetahuan baik dan jahatmu untuk menjadi seperti Tuhan. Stop, berharap sama kasih Tuhan yang merubahmu. Ya, itu begitu. Lalu
Slide berikutnya. Ya. Apa yang kita perlu lakukan untuk diberkati? Sama di 1 Yohanes 3 ayat 20. Lihat. Sebab jika kita dituduh olehnya, jadi dituduh oleh nurani kita yang berdasarkan pengetahuan baik dan jahat, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Ya, Allah. Kenapa dia lebih besar? Dia mengasihi kita. Orang salah dituduh, tapi Tuhan lebih besar dari yang menuduh kita. Saudara-saudaraku yang kasih, jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita akan mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Ini berkat. Apa saja. Ya, apa saja. Yang di teologi dibilangin umum apalah. Nggak ada lah, all is all lah. Apa saja ya, apa saja. Ya, karena kita menuruti segala perintahnya dan buat apa yang berkenan kepadanya. Jadi, untuk diberkati, adalah percaya kepada Tuhan lebih besar. Atau percaya pada kasih Tuhan yang lebih besar dari kekurangan kita. Balik lagi kepada kasih Tuhan. Jadi, balik slide terakhir, saya untuk diberkati hanya berharap pada Kristus. Amin, Kristus hanya berharap pada Kristus. Titik. Amin. Bersamaan. Pada waktu you berharap pada Kristus, you dikuduskan dan you diberkati. Praise the Lord. Makanya karena sumbernya sama, terjadi di hari yang sama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama, which is you. Dan dari sumber yang sama, yaitu kasih Tuhan. Mau teologi, Bible, semuanya gitu. Jadi siapa yang duluan? Gak ada. Yang duluan adalah kau, adalah kasih Tuhan. Terus kita nerima. Pada waktu kita menerima kasih Tuhan dengan pikiran yang benar, kau sudah dikudus, kita sudah dikuduskan dan berkati. All thing. Kekudusan yang sempurna. Sebetulnya berbarengan ya, Pak. And one stroke. Gampang ya? Berbarengan kan ini jadinya kejadian. Apa? Berbarengan. Berbarengan dong, sumbernya satu, Pak. Sumbernya kasih Tuhan. You terima yang kasih Tuhan yang dia percaya, you dapat semua. Bukan hanya sebetulnya kalau mau tahu ya, bukan hanya berkat, bukan hanya kekudusan, macam-macam, termasuk pengetahuan, termasuk perubahan segala macam. Berkat ya, macam-macam. Jasmani dapat, monetary, iya termasuk. Apalagi pengetahuan masuk, sifat masuk, spiritual masuk. All one go, not like the theology ngomong, beda-bedain berkat. Seakan-akan Tuhan kasihnya begini, kasihnya begitu. Seakan-akan Tuhan nggak kasih ini, nggak kasih itu. No such thing. Itu cuma orang teologi yang nggak ngertinya, mau coba menjelaskan sesuatu yang dia nggak ngerti. Bible-nya bilang all. Gitu Pak. Karena dari janji yang sama, dari Tuhan yang sama, dari kasih yang sama. So simple Pak. Nah Daniel, ya? Lihat tak? Seperti kita orang tua, karena anak mengasihi anaknya, anaknya dapat apa? Apa aja? Hah? Apa aja semua. Semua. Kayak perempuan married to jadi anak dari karena kawin dengan anak laki sama mertuanya, dapat apa? Dapat semua. At one go. Statusnya dapat, berkatnya dapat. Nggak pisah-pisah. Ya toh Pak, Mbak Daniel? Yes, amin. Anak mantu, kan dikasih nama ikut toh. Kan kita mau apply. Ya toh? Terus harta orang mertuanya pakai lah. Nggak dibedain. Siapa bilang ada step begini baru begitu? Nggak ada. At one go. Jadi ujungnya bukan berkat, bukan kekudusan. Kasih Tuhan. You terima itu, you terima semua. Ya, so balik ke situ ya.
Beginningnya kasih Tuhan. Terus peran kita apa? Ya nerima. Nothing more than that. Dan yang waktu yang nerima, makanya stop trying to become holy. Stop trying to minister. Stop trying on your own untuk menjadi lebih layak di depan Tuhan atau diberkati. Stop. Receive. Dan dari Tuhan, kasih Tuhan yang abundant, who will make you able to minister, who will make you holy, who will make you able to bless people. Because pialaku melimpah. Kita cuma Berarti sesuai konsekuensi aja kan? Ya, kita cuma terima aja. Sebagai Dia yang make sure. Ngerti nggak? Not you, not me. For us to be perfect. Why we are not perfect and so forth? Sebetulnya dimulai ini karena manusianya masih kepengaruh sama I try to earn blessing. I try to be holy. I try to minister. I try to do this and that. Stop it if you believe in Him. Let He bless you abundantly to others, including holiness, including blessing, including anything, including knowledge. Lengkap ya? Ngerti nggak? Oke.